Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat semua. Sekarang kita akan membahas materi kelas 6, tema 6, subtema 1. Sebelum pembelajaran dimulai, mari berdoa berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Kita masuk materi langsung saja ya. Subtema 1 tentang masyarakat peduli lingkungan. Kita adalah bagian masyarakat. Sebagai bagian masyarakat, kita harus peduli lingkungan. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk peduli lingkungan. Kegiatan peduli lingkungan merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat. Marilah kita berusaha untuk menciptakan masyarakat peduli lingkungan. Dilihat ada gambarnya itu. Ada yang menyiram tanaman, membersihkan tanaman, menyapu. Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Amatilah beberapa gambar kegiatan masyarakat berikut. Gambar yang pertama, coba diamati dengan seksama. Gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat. Diskusikanlah. 1. Apa sajakah kegiatan masyarakat yang ditunjukkan oleh gambar-gambar di samping? 2. Mengapa warga masyarakat melaksanakan kegiatan seperti pada gambar-gambar tersebut? 3. Sebagai masyarakat, apa sajakah kewajiban kalian? 4. Bagaimana cara menunjukkan kepedulian kalian? Makna proklamasi bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proclamation, dari bahasa Yunani yang berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Makna proklamasi ada 2, yaitu makna kemerdekaan Indonesia di dunia internasional serta makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Itu ada gambar Insinyur Soekarno. Berikut ini makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai pernyataan de facto. Proklamasi menaikkan martabat bangsa. Proklamasi sebagai awal perjuangan. Proklamasi sebagai tonggak sejarah. Proklamasi sebagai lahirnya sebuah negara Indonesia. Proklamasi sebagai titik tolak amanat penderitaan rakyat. Proklamasi sebagai akhir penjajahan di Indonesia. Proklamasi dari aspek hukum, proklamasi dari aspek sosiologis, proklamasi dari aspek politis, proklamasi secara spiritual, proklamasi sebagai kesempatan untuk maju, proklamasi sebagai pedoman untuk menjalin hubungan internasional. Proklamasi adalah kedaulatan negara Indonesia. Setiap judul bacaan memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi yang ada di dalamnya. Kata-kata penting pada judul bacaan dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam bacaan. Oleh karena itu, kalian dapat menebak isi bacaan dengan cara menemukan kata penting yang ada pada judulnya. Kata-kata penting itu disebut juga dengan kata kunci.
Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah judul teks di atas? 2. Apakah kata kunci pada judul teks tersebut? 3. Apa sajakah informasi yang dapat kalian peroleh dari teks berdasarkan kata kunci? 4. Apakah yang dapat kalian lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Selanjutnya, kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tua, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sebagai warga masyarakat, apa sajakah kepedulian keluarga kalian terhadap lingkungan tempat tinggal? Nomor 2. Apa kegiatan keluarga kalian merupakan bagian dari memaknai kemerdekaan? Selanjutnya ke pembelajaran yang kedua. Buanglah sampah pada tempatnya. Ingat ya, kalian itu harus membuang sampah pada tempatnya. Keluarga Rasti adalah keluarga yang baik. Mereka selalu membuang sampah pada tempatnya. Mereka selalu peduli dengan kebersihan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Rasti terdapat 2 tempat sampah. 1 tempat sampah untuk menampung sampah basah, 1 tempat sampah yang lain untuk menampung sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Rasti boleh membuang sampah ke tempat sampah tersebut. Itu ada 2 tong, yang satu yaitu tong yang untuk menampung sampah basah, yang satu untuk menampung sampah kering. Banyak perilaku peduli lingkungan yang dapat kita buat. Lingkungan bersih, asri, dan sehat merupakan dambaan masyarakat untuk menuju hidup sejahtera. Bacalah teks Rajawati Kampung Hijau di Tengah Kota Padat yang disajikan dalam buku siswa halaman 12-13. Setelah selesai membaca teks tersebut, jawablah soal-soal berikut. Kalian ini disuruh untuk membaca teks Rajawati Kampung Hijau di Tengah Kota Padat. Coba kalian buka halaman 12-13. Pertanyaannya, yang pertama, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apakah judul teks di atas? B. Apakah kata kunci pada judul teks tersebut? C. Apa sajakah informasi yang dapat kalian peroleh dari teks berdasarkan kata kunci? D. Apakah isi bacaan sudah sesuai dengan kata kunci yang kalian sebutkan? E. Tuliskan pendapat kalian di buku tugas. Yang kedua, bagaimanakah pengelolaan sampah di sekitar rumah kalian? Apakah yang dapat kalian lakukan terhadap sampah di sekitar rumah kalian? Tuliskan jawaban kalian di buku tugas ya. Selanjutnya, ayo menyanyi. Nyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan yang irama dan syairnya disajikan dalam buku siswa halaman 14-15. Kalian buka halaman 14-15. Sekarang berlatih. Berdasarkan notasi lagu di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah isi lagu di atas? 2. Apakah kalian menyanyikan lagu tersebut sesuai dengan interval lagunya? 3. Apakah yang dimaksud dengan interval lagu? Apakah keluarga kalian telah peduli lingkungan? Pernahkah keluarga kalian bersama-sama membersihkan rumah? Membersihkan rumah bersama-sama sambil menyanyi tentu merupakan kegiatan yang menyenangkan, bukan? Kita semua harus peduli lingkungan. Anak-anak, remaja, dan orang tua
Hendaknya peduli lingkungan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita. Selanjutnya, ayo mengamati, perhatikan gambar-gambar berikut. Berdasarkan keempat gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. 1. Apakah kalian melihat adanya perbedaan pada keempat gambar di atas? Coba tuliskan perbedaan itu. Yang kedua, anak laki-laki dan anak perempuan akan mengalami masa puber. Apakah yang dimaksud dengan masa puber? Apakah ciri-ciri anak laki-laki dan anak perempuan pada masa puber? Selanjutnya, pembelajaran yang ketiga, upaya untuk mengisi kemerdekaan. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, negara kita telah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai dapat menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Usaha membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera antara lain meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa. Itu ada beberapa gambar, coba kalian amati. Apakah yang bisa kalian lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Apakah masyarakat di sekitar kalian peduli dengan pendidikan warganya? Amatilah gambar berikut. Kemudian, tuliskan hasil pengamatan kalian di buku tugas. Yang pertama, jam wajib belajar di rumah. Yang kedua, yaitu upaya pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan semua warga masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pemerintah akan mengalami kesulitan. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan dalam upaya meningkatkan kecerdasan bangsa. Sebagai pelajar, kalian wajib mengikuti pendidik di sekolah. Jam wajib belajar di rumah yaitu pukul 19.00 sampai 21.00. Bersama dengan teman sebangku, diskusilah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Yang kedua, sebagai seorang pelajar, apa sajakah kewajiban kalian baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah? Yang ketiga, bagaimanakah sikap kalian terhadap kewajiban yang kalian miliki? Mengapa kalian harus bersikap demikian? Dengan melaksanakan kewajiban berarti kalian berperilaku positif. Berperilaku positif merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan agar terbebas dari belenggu penjajah. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif tidak berarti perilaku menurut, tetapi lebih dari itu. Antara lain, mandiri, kritis, kreatif, berani membela kebenaran, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, ayo membaca Pancasila di Kampung Wonorejo, Papua. Wonorejo itulah nama kampung yang terletak di distrik Manem, Kampung Kerom, dan juga termasuk salah satu kampung yang berbatasan dengan negara PNG, Papua Nugini.
Awalnya, kampung ini berada di bawah pemerintah Kabupaten Jayapura yang kini padat penduduknya berjumlah 1.432 kepala keluarga dengan jumlah jiwa mendekati 2.000 jiwa. Melalui program transmigrasi pada tahun 1992, kampung tersebut dikenal dengan kampung tanpa nama karena lokasinya masih di hutan lebat. Pada saat itu, untuk membuka pembangunan pada satu daerah, kampung tanpa nama itu menjadi salah satu kampung yang dipilih sebagai penempatan transmigrasi yang awalnya dikirim dari Jawa Tengah melalui kapal laut. Proses transmigrasi tersebut berlanjut, diikuti oleh warga transmigran dari Jawa Barat, Jawa Timur, Lombok, Nusa Tenggara Timur atau NTT, serta terakhir proses transmigrasi penduduk lokal dari wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kerom. Kampung Wonorejo dapat dikatakan sebagai Indonesia kecil. Masyarakat di dalamnya berasal dari berbagai macam suku seperti Batak, Sunda, Makassar, Jawa, NTT, NTB, Maluku, dan Papua. Toleransi agama antar warga cukup bagus. Kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk senantiasa menjaga keamanan lingkungan. Kerukunan hidup antar warga walaupun berbeda-beda suku dan agama, serta semangat gotong royong tetap lestari di Kampung Wonorejo. Selanjutnya, ayo berlatih. Berdasarkan teks bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah judul bacaan di atas? Nomor 2, apakah kata kunci pada judul bacaan tersebut? Nomor 3, apakah informasi dari bacaan tersebut berdasarkan kata kunci pada judul? Nomor 4, apakah yang dapat kalian lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Nomor 5, bagaimanakah pelaksanaan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat? Coba kalian isi. Selanjutnya yaitu untuk pembelajaran yang keempat. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan seksama. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah yang sedang dilakukan Rasti dan teman-teman? 2. Bagaimanakah cara kalian menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Kita harus peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di semua tempat, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan tempat bermain. Selanjutnya, ayo membaca. Perhatikan penggalan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut. Aku Cinta Lingkungan merupakan karya Uli Hersi Rusadi. Kalian nyanyikan ya dengan birama 2/4. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai gai do atau C sama dengan do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Selanjutnya, remaja dan lingkungan hidup. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak-anak hingga masa awal dewasa. Sebentar lagi, kalian akan melangkah ke tahap dewasa. Persiapan matang pada saat remaja menjadi bekal untuk melangkah ke dunia dewasa. Masa remaja selalu diselimuti oleh perasaan ingin tahu yang tinggi, rasa ingin mencoba sesuatu yang baru, dan menjadi masa untuk mencari jati diri yang sesungguhnya. Tidak heran jika masa remaja yang tidak bisa terkendali akan mudah tergelincir,
ke hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Peran remaja melalui sukarelawan atau paguyuban remaja menjadi oase ketika fungsi remaja disalurkan melalui aksi penggalang dana untuk korban. Bukan hanya itu, aksi ikut mencari korban yang hilang menjadi contoh bahwa peran serta remaja menjadi penting. Ayo berlatih. Apakah judul yang tepat untuk bacaan di atas? Coba temukan kata kunci pada judul bacaan di atas. Tuliskan kata kunci tersebut dalam tabel berikut. Tuliskan juga informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang telah kalian tuliskan. Kata kunci dan perkiraan informasi yang terdapat dalam teks. Itu ada tabel. Kata kunci, perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Masa remaja adalah masa memasuki masa pubertasi. Saat ini, berapa usia kalian? Apakah kalian sudah memasuki masa remaja? Apakah kalian sudah memasuki masa pubertasi? Masa pubertasi terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Ingatkah kalian ciri-ciri pubertasi pada anak laki-laki dan anak perempuan? Coba kalian ingat kembali. Bagaimanakah ciri-ciri masa pubertasi itu? Ayo mengamati. Perhatikan gambar pertumbuhan manusia berikut. Dari yang nomor 1, 2, nomor 3, nomor 4, serta nomor 5. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Gambar manakah yang menunjukkan masa remaja? 2. Apa sajakah ciri-ciri pubertasi pada anak laki-laki? 3. Apa sajakah ciri-ciri pubertasi pada anak perempuan? Selanjutnya kita memasuki pembelajaran 5. Ayo mengamati. Perhatikan gambar poster berikut. Itu ada poster pubertasi pada anak laki-laki. Ada beberapa unsur dalam pembuatan poster. Yang pertama, judul. Yang kedua, isi poster atau informasi. Yang ketiga, mengenai gambar. Yang keempat, sumber atau daftar pustaka. Selanjutnya tentang diskusi. Kalian telah mengetahui unsur-unsur poster. Sekarang, bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 hingga 5 anak. Bersama dengan kelompok kalian, diskusikan kerangka atau perencanaan poster dengan tema pubertasi. Ingat ya, tema yang harus kalian buat sekarang adalah pubertasi. Misalkan kalian akan membuat poster dengan tema ciri-ciri pubertasi, cara mengatasi permasalahan pubertasi dari sisi kesehatan, atau cara mengatasi permasalahan pubertasi dari sisi perilaku atau sikap. Kemudian, tuliskan nama-nama anggota kelompok kalian dalam kerangka poster yang akan kalian buat. Tuliskan perencanaan kelompok kalian pada selembar kertas. Kumpulkan hasilnya kepada guru. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks bacaan dengan judul "Jadi Aktivis Peduli Lingkungan". Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas yang disajikan dalam buku siswa halaman 35. Kalian buka buku masing-masing halaman 35. Setelah membaca teks tersebut, ayo menjawab soal-soal berikut.
Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah judul teks bacaan di atas? 2. Apakah kata kunci pada judul bacaan tersebut? 3. Apakah informasi dari bacaan sesuai dengan kata kunci? 4. Apakah isi bacaan dalam teks bacaan sama dengan informasi berdasarkan kata kunci dan berdasarkan pemikiran kalian? Kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Bagaimanakah cara kalian melaksanakan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat? Coba ceritakan pelaksanaan itu di depan teman-teman kalian semua. Berdasarkan cerita kalian, tulislah hal-hal berikut. Yang pertama, contoh kewajiban di rumah yang sudah kalian laksanakan. 2. Manfaat yang kalian peroleh dengan melaksanakan kewajiban tersebut secara bertanggung jawab. 3. Hal-hal yang perlu kalian perbaiki dalam pelaksanaan kewajiban. Tulislah hasilnya pada selembar kertas, kemudian bacakan hasilnya di depan kelas. Selanjutnya, bacalah teks bacaan yang berjudul "Perhatikan Jajanan Anak di Sekolah" yang disajikan dalam buku siswa halaman 38 sampai halaman 40. Setelah membaca teks tersebut, ayo menjawab soal-soal berikut. Berdasarkan teks bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Setelah membaca teks "Perhatikan Jajanan Anak di Sekolah", coba temukan kata kunci pada judul tersebut. Tuliskan kata kunci tersebut dalam tabel berikut. Tuliskan juga pemikiran informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang kalian. Apakah isi teks di atas sesuai dengan kata kunci berdasarkan perkiraan kalian? Tuliskan jawaban kalian dalam kolom berikut. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah berbagai permainan alat musik daerah berikut ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kalian amati baik-baik ya. Itu ada beberapa permainan alat musik. Alat musik apakah yang dimainkan pada gambar-gambar di atas? Dan dari daerah manakah alat musik itu berasal? Itu ada tabel, coba diisi. Ada tabel nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga, dan nomor 4. Cukup sekian ya sahabat-sahabat semua tentang materi kelas 6, tema 6, subtema 1. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.